Shalom ladies, apa kabar? Puji syukur para ibu-ibu hari ini bisa bersama-sama dengan Komisi Wanita GKI Mangga Besar merayakan Natal 2020. Mari kita memuji Tuhan. Dunia gemar. Dunia gemar dan sorakan, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama-sama bernyanyilah. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita menggema. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa sebelum melanjutkan ibadah Natal kita ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kalau pada saat ini kami masih bisa merayakan Natal bersama seluruh wanita yang ada di dunia ini. Tuhan, meskipun masa pandemi ini belum saja berakhir, tapi Tuhan, biarlah kami diajarkan untuk selalu berharap kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan itu baik. Mari Tuhan, kiranya Engkau beserta senantiasa bersama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai melanjutkan ibadah ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Seperti Musa dalam Ulangan 31 ayat 6, berkata kepada bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita melanjutkan lagu O Malam Kudus sebelum kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh gembala kita, gembala kami GKI Mangga Besar, Pendeta Regi Andreas. Mari, O Malam Kudus. Kita nyanyikan dengan hati, Malam Kudus. Malam kudus, bintang terang merata, inilah hari lahir Sang Kristus. Bumi merana dan penuh durhaka, datang Tuhan limpahkan kasih-Nya.
lahir. Malam kudus, malam Kristus lahir. Amat senang hari cerah dan mulia, Ia akan datang dan bertata pula. Umat semua bersama memuji Dia, memasyurkan Raja Maha Mulia. Terbit fajar, timbullah pengharapan, seluruh alam jadi cemerlang. Hai bertelut, dengar malaikat surga. Malam kudus, malam Kristus lahir. Malam kudus, malam Kristus lahir. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu yang Tuhan sangat mengasihi. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan Natal. Dan saya berterima kasih kepada Tuhan boleh bersekutu dengan saudara-saudara sekalian di dalam kita merayakan Natal. Nah saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang selalu begitu indah dalam hidup kami. Meskipun kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah dan tidak nyaman. Tetapi kami tahu ya Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah di dalam seluruh pimpinan-Mu kepada kami. Dan ya Tuhan, ketika saat ini kami bersama-sama merayakan Natal sebagai Komisi Kaum Wanita di gereja kami. Kami bersuka cita dalam Tuhan, dan kami tahu Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami serahkan waktu merenungkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat dan pimpinan Tuhan ketika kami merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini yang akan saya baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Saudara, ini adalah nyanyian daripada sejumlah bala tentara sorga yang memuji Tuhan. Dikatakan demikian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah sebagai juru selamat bagi seluruh umat manusia. Saudara, dia datang bukan menjadi guru selamat, saudara-saudara, artinya bagaimana mengajarkan kita supaya kita bisa selamat. Tetapi dialah yang menyelamatkan kita. Saudara, mengapa Tuhan tidak mengutus guru selamat, saudara-saudara? Karena kalau guru selamat artinya saudara dan saya harus mengusahakan sendiri supaya saudara selamat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan tahu saudara kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Kecuali Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara, menjadi juru selamat kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, dia beroleh hidup yang kekal. Bahkan saudara-saudara, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah sebagai anak-anak Allah, saudara, saya percaya kita sudah mengalami berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi saudara-saudara, sebagai anak-anak Allah tidak berarti bahwa kita luput daripada segala kesulitan yang dihadapi manusia pada umumnya.
Seperti hari ini, di tahun ini kita mengalami bersama-sama dengan seluruh manusia yang lain. Kita masuk di masa pandemi COVID-19, saudara. Saudara, udah berbulan-bulan, saudara, kehidupan kita tidak menjadi leluasa. Bahkan saudara-saudara boleh dikatakan, saudara-saudara, kehidupan kita banyak yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Bahkan penderitaan itu datang dengan tidak disangka-sangka, saudara-saudara ya. Orang tahun lalu mengusahakan, merencanakan yang baik, tetapi karena pandemi ini, semuanya berhenti. Termasuk juga saudara-saudara kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandemi ini kita tidak tahu kapan selesainya. Nah, saudara-saudara, salah satu ketakutan yang dialami oleh manusia adalah, yaitu ketidakpastian akan hidup ini. Saudara, saya percaya, sebagai ibu-ibu atau ibu rumah tangga, pasti saudara-saudara adalah orang yang paling tidak nyaman menghadapi ketidakpastian. Bahkan saudara bisa mengalami ketakutan karena ketidakpastian. Bagaimana hidup ke depan? Tidak pasti. Saudara, bukankah itu menjadi sebuah ketakutan? Sehingga saudara-saudara, kita jadi bingung bagaimana kita hidup hari ini. Nah, saudara sekalian, Natal, saudara-saudara, memberikan kepada kita satu hikmat bagaimana seharusnya kita hidup yang sebenarnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi hidup kita tetap bisa bermakna dan bermanfaat. Saudara, bukankah banyak di antara kita ketika menghadapi ketidakpastian, maka kita kehilangan makna hidup itu. Bahkan saudara-saudara, kita menghidupi kehidupan kita dengan tidak bermanfaat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang disebut dengan semangat Natal, saudara-saudara ya. Nah, saudara, saya tahu saudara-saudara, semangat Natal yaitu ketika Tuhan datang, yaitu semangat kasih Tuhan kepada kita. Tetapi saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia mempunyai semangat seperti yang kita baca dari firman Tuhan ini. Yaitu semangat apa, saudara-saudara? Yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk membawa kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Karena saudara-saudara, Yesus datang, dia adalah Allah itu sendiri. Dialah yang menyatakan Allah. Sehingga saudara-saudara, orang bisa melihat kemuliaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena dia Allah sendiri. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan dari mana, saudara? Dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Karena dialah yang menyatakannya, saudara-saudara. Di situ, saudara-saudara, kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu membawa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bukan saja pada waktu Yesus dilahirkan, tapi pada waktu Yesus naik ke atas kayu salib, dia sedang memuliakan Allah. Bahkan ketika dia bangkit dari orang mati, dia sedang memuliakan Allah. Dan termasuk dia naik ke surga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus, saudara-saudara, menyatakan kemuliaan Allah, membawa kemuliaan Allah ke dalam dunia ini. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Kedatangan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu juga membawa damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, dia datang karena dia mengasihi kita. Dia tahu, saudara-saudara, manusia yang berdosa, manusia yang binasa, tidak mengalami damai sejahtera. Apa artinya, saudara? Manusia berdosa, manusia binasa tidak berdamai dengan Tuhan. Dia adalah musuh Tuhan. Manusia yang binasa tidak punya damai sejahtera dalam hatinya karena tidak ada damai Allah. Karena dunia tidak pernah bisa memberikan damai itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yesus datang demi kepentingan saudara dan saya. Itu dikatakan damai sejahtera, dikatakan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Manusia yang menyenangkan dia. Manusia yang ingin mengenal dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia mengalami damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara, inilah semangat Natal. Nah, saudara-saudara, bagi kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, biarlah kita menghidupi semangat Natal yang seperti ini. Sebagaimana Kristus, dia datang dengan semangat yang seperti ini. Saudara, bagaimana semangat ini kita aplikasikan dalam hidup kita, sehingga saudara-saudara hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna.
dan bermanfaat tentunya. Di tengah-tengah ketakutan banyak orang dengan ketidakpastian. Saudara, yang pertama-tama, saudara-saudara, marilah kita hidup dengan satu motivasi. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, sebetulnya itu adalah tujuan yang paling tinggi di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi saudara-saudara, karena manusia berdosa, maka dikatakan seluruh manusia telah berbuat dosa sehingga telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bagi kita orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita diberikan anugerah, diberikan kuasa supaya kita boleh memuliakan Tuhan sebagaimana Tuhan inginkan. Saudara-saudara, berbahagialah kita yang punya motivasi ingin memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, usiamu berapapun, masih mudakah atau sudah lanjut usia, saudara, engkau tahu hidupmu tetap bermakna. Dari mana? Karena saudara-saudara, memuliakan Tuhan tidak pandang usia. Engkau yang sehat atau engkau yang sakit, sama. Memuliakan Tuhan tidak pandang engkau sehat atau sakit. Mau masa pandemi atau tidak masa pandemi. Memuliakan Tuhan tidak tergantung masa pandemi atau tidak pandemi. Mau PSBB atau tidak PSBB. Memuliakan Tuhan tidak tergantung semuanya itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah saudara-saudara ketika kita tahu ada satu spirit Natal, yaitu memuliakan Tuhan di sorga, saudara-saudara. Itulah yang membuat hidup kita bermakna. Kita tidak menanti-nanti kapan sih pandemi ini selesai. Memang kita berharap, saudara. Tapi saudara-saudara, kalau kita hanya menunggu, akhirnya saya merasa hidup tidak bermakna. Tahun 2020 berakhir dengan kosong. Saudara, tidak demikian. Saudara-saudara, orang percaya, saudara. Bagaimanapun situasi kondisinya, betapapun sulit situasi kondisinya, betapapun dia terbatas, saudara-saudara, dia tetap bisa bermakna dengan memuliakan Bapa di surga. Nah, saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Saudara, yang pertama, saudara-saudara, kita bisa memuliakan Tuhan, yaitu dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, sukacita Natal tidak tergantung situasi dan kondisi. Sukacita itu meluap. Seperti yang terjadi pada para gembala, saudara. Saudara, mereka sedang melakukan tugas rutin. Saudara tahu, para gembala itu, saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang rendah. Mereka pasti bukan pemilik domba, tapi mereka adalah upahan. Dan selalu berteman dengan hewan-hewan. Saudara-saudara, hidup mereka bukan hidup yang gampang. Hidup yang tidak dipandang orang. Hidup yang hina, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, situasi itu tidak mengungkung mereka tetap dalam situasi di mana mereka rutinitas dan dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi ketika berita Natal itu datang, saudara-saudara, ketika mereka berjumpa dengan bayi Yesus Kristus, maka saudara-saudara perhatikan ada sukacita yang meluap dalam hati mereka. Saudara, sukacita itu melampaui status mereka. Sukacita itu melampaui situasi mereka. Tapi mereka ada sukacita yang besar. Kenapa? Karena saudara-saudara, mereka melihat akan anugerah Tuhan. Mereka melihat akan cinta kasih Tuhan. Mereka melihat keajaiban Tuhan. Mereka melihat pengharapan yang diberikan. Maka itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Yaitu saudara-saudara, kita belajar mengucap syukur. Belajar memuji Tuhan. Saudara masih ingat Rasul Paulus pernah dipenjara, saudara-saudara. Saudara, apa yang Rasul Paulus perbuat ketika di penjara? Saudara, umumnya kalau orang di penjara, dia akan mengeluh, bukan? Apalagi penjaranya tidak nyaman, saudara. Apalagi kalau kita tahu kita tidak salah, kita dipenjarakan. Tetapi saudara perhatikan, Rasul Paulus dia bernyanyi memuji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam segala situasi saudara-saudara, kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara apa? Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hari ini mungkin kita mengalami kesulitan. Mari kita memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Mari bersyukur. Ya.
Mari belajar memuji Tuhan. Menyanyi bagi Tuhan. Ya. Bersaksi bagi Tuhan. Dia baik, saudara. Nah, saudara, di sinilah saudara kita sedang memuliakan Tuhan. Bukankah saudara-saudara waktu saudara memuji Tuhan, saudara bersyukur kepada Tuhan, saudara bukankah saudara sedang memaknai hidup ini, bukan? Bukankah saudara sedang menjadi manfaat bagi orang lain, bukan? Hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat. Saudara, berapa banyak orang dihiburkan ketika saudara bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak orang dikuatkan ketika saudara memuji Tuhan? Saudara-saudara, mari memuliakan Tuhan dengan bersyukur, memuji nama Dia, dan tidak mengeluh kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Saudara-saudara, bagaimana kemuliaan Tuhan itu nampak dalam hidup kita? Saudara, yaitu ketika kita bertumbuh di dalam rohani kita. Nah, saudara, pertumbuhan rohani itu kelihatan dari kita punya sifat-sifat yang keluar dari buah Roh Kudus. Saudara-saudara, kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Tetapi saudara-saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu rusak. Bukan berarti kita menjadi si setan, tidak. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kemuliaan yang ada, kita melihat ada sesuatu yang rusak. Sehingga saudara-saudara, kadang-kala kita heran dengan manusia. Kenapa manusia bisa berbuat seperti itu? Tidak masuk akal kita. Tapi kita pun seringkali heran dengan diri kita. Kenapa saya berbuat seperti itu yang seharusnya tidak berbuat? Itulah saya katakan kerusakan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, waktu saudara mengenal Yesus, maka saudara-saudara, Tuhan mengembalikan itu. Supaya kemuliaan Tuhan nampak dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, saudara-saudara, maka saudara-saudara kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Dan Tuhan sendiri, saudara-saudara, Dia mengubah hidup kita. Bahkan Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus, sehingga saudara-saudara kita bisa menampakkan buah Roh Kudus, saudara-saudara. Itu karakter ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, karakter ilahi, sebagaimana buah Roh Kudus itu, saudara-saudara, itulah yang Tuhan inginkan muncul dalam hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi waktu kita hidup rohani. Waktu kita hidup dipimpin Roh Tuhan. Waktu kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, buah itu muncul. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara-saudara, buah itu tidak berdasarkan kekuatan kita. Tapi berdasarkan anugerah Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saudara-saudara, apakah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal budi itu nyata dalam hidup kita? Apakah sukacita yang besar itu nyata dalam hidup kita? Apakah kesabaran Kristus itu nyata dalam hidup kita? Apakah kesetiaan itu nyata dalam hidup kita? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu buah Roh Kudus. Terlebih lagi saudara-saudara, apakah kasih kita nyata? Saudara, kadang-kadang ketika kita sulit, kita menjadi seorang yang egois, saudara-saudara. Saudara, ada orang, saudara, ketika makanan sangat terbatas, baru kelihatan, saudara. Dia sangat egois, dia rebut makanan buat dirinya sendiri, dan membiarkan orang lapar. Saudara, kesulitan, saudara-saudara, justru kesempatan kita melihat anugerah Tuhan. Kita memberitahukan banyak orang, Tuhan sanggup menolong saya. Sehingga saya tidak menjadi orang yang mencari kepentingan diri sendiri saja. Tetapi saya memikirkan orang lain. Saudara-saudara, karakter yang sabar. Karakter yang penuh damai. Karakter kasih. Karakter kesetiaan. Kelemah lembutan. Saudara, bukankah dibutuhkan di masa-masa sulit? Bukankah itu menjadi satu terang yang benderang di tengah-tengah masa yang gelap? Di mana orang-orang mulai gak sabar. Di mana orang-orang mulai tidak ada sukacita. Di mana orang-orang mulai gelisah. Di mana orang-orang mulai egois. Justru, saudara bisa hidup bermakna dan bermanfaat di masa yang seperti ini. Saudara, bukankah kesulitan yang Tuhan sediakan justru menjadi kesempatan bagi kita, bukan? Untuk kita melihat
karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi ingin menyatakan anugerah Tuhan cukup bagi kita. Nah saudara-saudara, waktu kita menyatakan itu, kita sedang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus, saudara. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masa-masa sulit, masa-masa tidak pasti, justru menjadi masa di mana hidup kita bermakna dan hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah saudara-saudara spirit Natal yang pertama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi melalui hidup kita. Saudara, spirit yang kedua adalah saudara-saudara yaitu damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, spirit yang kedua ini adalah saudara-saudara, mari kita menghidupi kehidupan kita dengan menghidupi damai sejahtera Tuhan dan membawa damai sejahtera ini bagi orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang percaya sebetulnya adalah orang yang sudah menerima damai sejahtera itu. Apa itu damai sejahtera? Saudara, damai sejahtera itu saudara-saudara adalah sama dengan artinya hidup yang berkelimpahan itu. Itu kata shalom, saudara-saudara. Saudara, kata shalom bukan saja tidak ada kesusahan, tidak ada peperangan, tidak sakit penyakit. Tapi shalom itu artinya saudara ada kelimpahan hidup itu. Nah saudara-saudara, shalom ini saudara-saudara bukan sekedar hal-hal yang materi. Karena kelimpahan itu saudara-saudara bukan dari luar masuk ke dalam, tapi dari dalam keluar, itu kelimpahan. Kalau bahasa sekarang ini luber, saudara. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, spirit Natal yang kedua adalah saudara-saudara, mari saudara-saudara kita menghidupi damai sejahtera Tuhan ini. Mari kita mengalami damai sejahtera Tuhan ini. Saudara, justru di tengah-tengah ketidakpastian, saudara dan saya menemukan sumber yang pasti, yang tidak akan berhenti mengalir, yaitu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu, tidak pernah bisa diberikan dunia ini. Saudara-saudara, jikalau kita bergantung kepada damai sejahtera dunia ini, maka pada masa pandemi ini dia tidak mengalir lagi, saudara. Betul gak, saudara? Jikalau saudara-saudara mengalami damai sejahtera tergantung kepada materi-materi di dunia ini, dia bisa berhenti. Bisa terhambat, bisa ada kesulitan. Tapi saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita melihat damai sejahtera Tuhan yang tidak dapat dibendung oleh dunia ini. Tidak dapat dibendung oleh pandemi ini. Mari kita alami. Saudara, justru saudara-saudara, di masa-masa sulit, saudara dan saya bisa melihat kesetiaan Tuhan. Di masa-masa sulit, saudara bisa melihat anugerah Tuhan itu melampaui kesulitan itu. Yang mungkin kita tidak peka pada masa-masa yang mudah, saudara-saudara. Saudara, bukankah di tengah-tengah kegelapan, cahaya yang paling kecil pun sangat terang, bukan? Saya ulang, saudara-saudara, bukankah di tengah kegelapan yang pekat, cahaya yang paling kecil pun sudah menjadi terang yang sangat besar. Saudara-saudara, kesulitan hidup kita justru ingin menonjolkan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara, mari kita menghidupi damai sejahtera Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menghidupinya? Marilah kita mulai belajar berdamai dengan orang lain. Saudara, belajar berdamai dengan orang lain. Saudara-saudara, mari di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa tidak pasti, saudara menjadi seorang yang membawa damai bagi orang lain. Yang pertama tentunya saudara sebagai agen perdamaian itu, saudara harus berdamai dengan semua orang. Jikalau hal itu tergantung kepadamu, Alkitab katakan berdamailah dengan semua orang. Memang ada kalanya saudara-saudara kita mau berdamai, orang tidak mau berdamai dengan kita. Tetapi Alkitab katakan jikalau itu bergantung kepadamu, berdamailah dengan semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah di masa-masa seperti ini, setiap kita butuh sahabat, setiap kita butuh teman, setiap kita butuh orang di mana kita bisa sharing. Saudara, jadikanlah diri kita orang yang seperti itu. Saudara, waktu saudara menjadi orang yang siap membuka telinga, membuka hati bagi pergumulan orang lain, bukankah itu hidup yang bermakna dan bermanfaat? Saudara,
Jadilah agen perdamaian itu. Saudara, bukan hanya saudara berdamai dengan orang lain. Saudara, marilah kita menjadi orang yang membawa damai di tengah-tengah situasi dan lingkungan di mana kita berada. Saudara, damai itu saudara-saudara membawa sukacita. Yang pertama-tama tentu saudara di tengah keluarga kita. Saudara, sukacita Natal memang ada hadiah bisa menghibur hati kita. Ada pohon Natal bisa membuat suasana sukacita. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun ada hadiah, ada pohon Natal, tetapi jikalau hidup kita tidak mau damai sejahtera, maka situasi waktu Natal pun tidak nyaman, bukan? Saudara-saudara, jadikanlah dirimu membawa damai sejahtera di tengah keluarga. Sehingga saudara-saudara, kehadiranmu dan kehadiranku di tengah keluarga sungguh-sungguh menjadi kesukaan bagi keluarga. Saudara, ada satu kata yang sangat tidak menyenangkan, yaitu troublemaker, saudara ya. Maksud saya begini, saudara-saudara. Ada orang, saudara-saudara ya. Memang dia selalu jadi troublemaker. Artinya tidak ada masalah, dengan kehadirannya selalu jadi masalah. Saudara tahu, orang seperti ini tidak diharapkan datang di dalam suatu komunitas. Ada kalanya satu keluarga tidak mengharapkan orang ini ada di dalam keluarganya. Nah, saudara-saudara, saya percaya saudara tidak demikian. Saudara adalah peacemaker, bukan troublemaker. Saudara adalah yang pembawa damai itu. Karena saudara, waktu saudara menjadi pembawa damai itu, Alkitab berkata, maka engkau adalah anak-anak Allah. Saudara membawa damai di tengah keluarga, saudara. Waktu Natal membawa damai. Bukan saja itu, saudara. Saudara bisa bermakna dan bermanfaat waktu saudara juga mendamaikan orang lain yang berselisih. Saudara, betapa indah. Ada orang-orang yang berselisih waktu Natal. Mereka berdamai. Dan lebih indah lagi, Tuhan pakai saudara. Dan jauh lebih indah, jikalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk membawa kabar damai, sehingga orang-orang yang belum berdamai dengan Tuhan diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ketika saudara memberitakan kabar baik, ketika saudara bersaksi mengenai kasih Tuhan, dan orang itu diperdamaikan dengan Allah, dia menerima keselamatan. Saudara-saudara, bukankah masa tidak menentu ini menjadi masa yang bermakna dan bermanfaat? Ketika saudara membawa damai sejahtera Tuhan bagi lingkungan saudara. Saudara, inilah semangat Natal. Saudara, semangat Natal cocok buat segala musim. Baik musim yang lancar maupun musim yang tidak lancar. Baik musim sedang sulit atau musim yang sedang berkelimpahan. Saudara, mari bawalah semangat Natal ini untuk mengalahkan ketakutan kita. Ketakutan terhadap ketidakpastian. Saudara-saudara, Tuhan selalu memimpin kita, dia pasti. Dan dia ingin saudara hidup sesuai dengan semangat Natal. Yaitu hidup memuliakan dia. Dan juga hidup membawa damai sejahtera bagi orang lain. Karena itulah maksudnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia datang untuk memuliakan Bapa di surga. Tapi dia datang untuk menjadi berkat damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, mari kita merayakan Natal dengan semangat seperti ini. Dan saudara lihat, hidup kita penuh sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sangat tidak menentu, dan kami seringkali bisa takut karena situasi tidak jelas. Baik bagi kami yang bekerja, baik kami berusaha, yang sekolah, ibu rumah tangga. Ya Tuhan, tapi kami tahu masa yang tidak menentu, tapi kami mempunyai misi yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang tersedia, tapi tetap kami ingin memuliakan Bapa di surga, dan kami membawa damai sejahtera, sehingga hidup kami tetap bermakna dan tetap bermanfaat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan waktu yang kami lewati sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami sadar ya Tuhan, meskipun kami ada kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak menghimpit kami, sehingga kami tidak berdaya. Tapi kesulitan itu memunculkan kami seperti emas yang murni, sehingga kami boleh cemerlang, bagaikan bintang di langit, menjadi kesaksian bagi banyak orang lain. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena belas kasihan Tuhan. Semua itu karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibu-ibu yang merayakan Natal hari ini, dan mereka mengalami berkat dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom ladies, puji Tuhan. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Regi Andreas. Saya percaya firman Tuhan memberi kita kekuatan dan semangat yang baru untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini atas nama Komisi Wanita GKI Mangga Besar, kami mengucapkan selamat Natal untuk ibu-ibu semua beserta dengan keluarga. Kiranya sukacita Natal bisa terus kita rasakan bersama keluarga kita. Baik, ladies. Selanjutnya saya ingin mengajak saudari sekalian untuk menyaksikan persembahan pelayanan dari ibu-ibu Komisi Wanita GKI Mangga Besar. Inilah persembahan mereka. Di dalam keheningan malam, gelap pun telah datang. Para gembala dengan hening menjaga domba-domba di padang. Tiba-tiba, tampaklah malaikat dengan sinarnya yang gemilang, melingkupi semuanya dengan terang. Tanda bahwa dunia mulai bersemi, karena Sang Juru Selamat telah lahir di bumi ini. Yesus, Dia lahir untuk aku, untuk engkau, untuk kita semua. Memberikan pengharapan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketakutanku telah lenyap, berganti dengan sorak kebahagiaan. Mari, datanglah kepada Kristus Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya
aku memberitakan kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan, itulah rangkaian persembahan pelayanan ibu-ibu di perayaan Natal Komisi Wanita tahun ini. Sekarang saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita. Saya akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24 sampai ayat ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ladies, sampai di sini persekutuan kita. Dan sampai kita bertemu kembali dalam persekutuan kita yang akan datang. Tuhan memberkati.